Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, tetap semangat ya. Meskipun masih belajar online, Ibu berharap kalian masih tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Masih di bab 1, tetapi subbab yang terakhir. Bab 1 kemarin adalah upaya mempertahankan integrasi bangsa. Ibu masih menggunakan PowerPoint yang dibuat oleh Intan Pariwara. Di sini, kalau minggu lalu kita membahas mengenai poin yang A, yaitu berbagai pergolakan dalam negeri, mulai dari ideologi, kepentingan, sampai ke sistem pemerintahan. Kalau yang sekarang yang akan kita bahas adalah dari konflik menuju integrasi. Jadi kemarin setelah kita bahas pemberontakannya apa saja, kali ini akan kita bahas mengenai proses integrasi. Jadi yang pertama adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, dan juga yang kedua teladan tokoh persatuan. Kesadaran pentingnya kesadaran masyarakat akan integrasi bangsa atau menjaga keutuhan Republik Indonesia. Di sini pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan. Maksudnya adalah walaupun kita di Indonesia ini sangat kaya akan perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, budaya, tetapi diharapkan tetap bersatu karena kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, menciptakan kerukunan. Jadi, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam itu memang harus saling menghargai dan saling menghormati untuk menciptakan kerukunan. Mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Maksudnya di sini cita-cita dan tujuan nasional sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila yang memang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memajukan negara. Jadi kalau sudah bisa mempertahankan integrasi bangsa, sudah bisa saling menghargai, menciptakan kerukunan, maka tidak akan banyak halangan untuk memajukan sebuah negara, termasuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Jadi diharapkan generasi penerus bangsa tidak lagi memikirkan perbedaan-perbedaan yang akan memecah belah bangsa, tetapi saling bersatu untuk menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini. Lanjut, memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Jadi di sini harus menjaga keutuhan bangsa agar bisa mewujudkan negara yang kuat, kemudian negara yang adil, makmur, sejahtera, sesuai dengan undang-undang dan juga Pancasila. Lanjut, teladan tokoh. Di sini ada beberapa tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tokoh-tokoh Papua. Di sini ada 3 tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, kalian tahu siapa? Foto di samping di slide ini adalah Frans Kaisipo. Frans Kaisipo ini adalah tokoh Papua yang peranannya sangat besar. Awalnya menggagas Partai Indonesia Merdeka 1946 dan pernah ditunjuk oleh Belanda untuk mewakili Nederland New Guinea
menjadi perwakilan di konferensi Malino. Pada saat menjadi perwakilan itu, ternyata Frans Kaisiepo menolak rencana penggabungan Irian Barat dengan negara Indonesia Timur. Dia beranggapan bahwa Irian Barat itu bagian dari NKRI, bukan bagian dari NIT. Kemudian Frans Kaisiepo juga mempunyai ide mengganti nama Papua dengan Irian, yang dari singkatannya adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Berikutnya adalah merancang perlawanan rakyat Biak terhadap Belanda, karena beliau sangat tidak suka dengan cara Belanda mendirikan negara-negara boneka, negara bagian untuk memecah belah Indonesia. Kemudian Frans Kaisiepo juga berperan penting dalam kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Dia juga berperan besar menyukseskan PEPERA, penentu pendapat rakyat, yang nantinya akan menjadi dasar bahwa Irian Barat akan masuk bagian Republik Indonesia. Frans Kaisiepo ini ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional pada tahun 1993. Lanjut, yaitu tokoh berikutnya adalah Silas Papare. Silas Papare ini juga sama dengan Frans Kaisiepo. Dia berjuang untuk Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Dia membentuk Komite Indonesia Merdeka, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, kemudian Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Jadi dia juga sepaham dengan Frans Kaisiepo, tidak suka terhadap Belanda. Lanjut, yang berikutnya adalah Martin Indy. Martin Indy ini juga pahlawan nasional yang juga berasal dari Papua. Peranannya juga sangat penting, merencanakan perlawanan dan juga memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku yang ada di Irian. Dia juga menyampaikan piagam kota baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah kesatuan Indonesia. Martin Indy mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 1993. Lanjut, berikutnya adalah tokoh Raja Pemersatu. Di sini ada dua raja. Yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, menyatakan Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Jadi pada saat Presiden Soekarno mengumumkan proklamasi, disambut baik oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan memutuskan untuk Ngayogyakarta atau Yogyakarta menjadi daerah istimewa bagian dari Republik Indonesia dan menyuruh semua rakyat Yogyakarta mendukung pemerintah Republik Indonesia, menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa revolusi kemerdekaan. Berikutnya adalah Raja Pemersatu berikutnya, Sultan Syarif Qasim II menyatakan dukungan dan kesetiaan terhadap Indonesia. Dia juga memberikan hartanya untuk perjuangan Indonesia. 13 juta gulden itu bukan nominal yang sedikit ya. Jadi beliau memberikan semua hartanya untuk perjuangan rakyat Indonesia, serta mengajak raja-raja kecil yang ada di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Berikutnya adalah pejuang perempuan. Mungkin ini baru kalian tahu, nanti bisa dicari lagi.
Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju ini sebenarnya sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Beliau ini sebenarnya adalah keluarga bangsawan Luwuh yang berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi sangat amat mendukung perjuangan Indonesia. Bergabung dengan PSII, kemudian menjadi ketua PSII di wilayah Sulawesi, kemudian aktif berjuang melawan Belanda sampai Belanda itu tidak suka dengan perlawanan yang dilakukan oleh Opu Daeng Risaju, sampai mengejar-ngejar Opu, dan Opu Daeng Risaju ini akhirnya berhasil ditangkap dan kemudian disiksa, disuruh berjalan sampai 40 km oleh Belanda dan dipenjara. Dia juga dijadikan tahanan dan disiksa sampai tuli. Jadi di perjuangan yang cukup berat bagi seorang perempuan, tetapi walaupun perempuan, Opu Daeng Risaju ini memberikan seluruh jiwa raganya untuk perjuangan di Sulawesi. Lanjut, berikutnya adalah pejuang seni. Di sini ada siapa? Bisa menebak dua tokoh tersebut? Di sini adalah Ismail Marzuki, menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan karena pada saat itu beliau sudah karena sakit, beliau tidak bisa ikut perjuangan secara fisik, sehingga beliau menciptakan lagu-lagu perjuangan dan mencurahkan semua perasaannya terhadap lagu, dari mulai lagu Halo Halo Bandung, kemudian Selendang Sutra, kemudian Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Sepasang Mata Bola, kemudian Melati di Tapal Batas. Ini adalah lagu-lagu perjuangan, serta lagu-lagu yang terkenal adalah Rayuan Pulau Kelapa dan juga Indonesia Tanah Pusaka. Ini adalah karya dari Ismail Marzuki. Karena perjuangannya di bidang seni, maka Ismail Marzuki pada saat meninggal namanya diabadikan di pusat kesenian di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki. Berikutnya, Muhammad Yamin berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra yang cukup banyak, serta menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah pejuang pemberontakan. Di sini adalah beberapa tokoh yang memperjuangkan dalam hal, kemarin mungkin beberapa tokoh ini sudah kalian temukan di penumpasan pemberontakan ya. Di sini ada Aha Nasution, kemudian ada Ahmad Yani, ada MT Haryono, ada Slamet Riyadi. Ini para tentara-tentara yang memang ditugaskan oleh negara untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan yang ada. Mulai dari DITII, kemudian G30 SPKI, kemudian RMS, itu adalah para pejuang pemberontakan. Sebenarnya banyak tentara-tentara yang sudah menjadi korban. Ini adalah beberapa saja yang Ibu sebutkan. Lanjut. Berikutnya adalah pemikir bangsa. Nah, kalian sudah tahu siapa Bapak pemikir bangsa? Di sini memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional, mendampingi Soekarno. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Kemudian Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Jadi Bapak Muhammad Hatta ini peranannya juga cukup besar
Beliau adalah pemikir, semua ide-idenya beliau tuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Sampai pada titik proklamasi kemerdekaan, beliau mendampingi mendampingi Soekarno yang pada saat itu masih belum menjadi presiden untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Setelah itu beliau berdua dipilih secara aklamasi untuk dijadikan sebagai presiden dan juga wakil presiden pertama Republik Indonesia. Mungkin itu beberapa tokoh-tokoh yang kita jadikan teladan, tokoh teladan. Sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional ya Nak ya, yang bisa kita jadikan teladan. Perjuangan mereka cukup besar untuk mempertahankan integrasi bangsa. Kemudian perjuangan mereka juga banyak di beberapa bidang, mulai dari politik, kemudian pemerintahan, seni, sastra. Jadi banyak sekali pahlawan nasional. Oleh karena itu, tugas kalian sekarang adalah kalian pilih satu pahlawan nasional, silakan di bidang apa saja. Kemudian silakan kalian kumpulkan informasi, buat biografinya, kemudian sertakan peranannya dalam upaya mempertahankan integrasi bangsa. Jadi peranannya apa saja. Serta nanti silakan tulis juga pendapat kalian tentang tokoh tersebut. Bagaimana menurut kalian tokoh tersebut? Minimal 1 lembar, kemudian dikumpulkan dalam bentuk file. Bisa kalian ketik, kalian hias, kalian sertakan fotonya, silakan, karena kreasi kalian sendiri ya. Jadi boleh 1 lembar saja, yang penting ini minimal ya, boleh 1 lembar atau 2 lembar. Yang penting bagus. Kumpulkan filenya ke ketua kelas. Nanti ketua kelas Ibu minta bantuannya untuk menggabungkan jadi 1. Baru disetor ke Bu Meta. Pengerjaannya 1 minggu ya. Mulai dari hari ini sampai pertemuan selanjutnya. Ibu harapkan sudah dikumpulkan. Itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang bisa, atau kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan, bisa di timeline e-learning ataupun di WA. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.